itu mengalami problem pada saat kita bersentuhan, berurusan dengan non-muslim begitu. Seringkali kita terjebak dalam perdebatan, bahkan permusuhan, bahkan sampai pembunuhan dalam soal kafir ini. Nah, untuk itu kita kaji apa sesungguhnya hakikat kafir dari 3 perspektif, dari perspektif teks dan konteks, begitu juga perspektif tasawuf dan perspektif antropologi, sehingga kita bisa menemukan benang merah apa sesungguhnya kafir itu, sehingga kita tidak menjadi, kata kafir tidak menjadi landasan untuk membidik atau menyerang kepada non muslim begitu. Itu barangkali mukadimah dari moderator. Kami harus menghemat waktu supaya lebih luas dan lebih lebar akan disampaikan 3 narasumber ini. Untuk itu kami persilahkan kepada Bapak Dr. Haidar Bagir untuk menyampaikan materi tentang kafir dari perspektif tasawuf, ya, sekitar 15 menit, ya, lebih sedikit nggak apa-apa lah. Nanti dilanjutkan dengan Buya Husein, tafsir dalam kafir dalam perspektif teks dan konteks. Kemudian nanti disusul oleh Buya Syakur, kafir dalam perspektif antropologi. Nah, setelah itu kita akan diskusi, dialog, ya, dari Bapak Ibu. Barangkali ada pertanyaan, ada tanggapan dan sebagainya, kami persilakan di session yang ketiga ini. Kami persilahkan kepada yang terhormat Bapak Dr. Haidar Bagir untuk menyampaikan tentang kafir dalam perspektif tasawuf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihil mayamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Sebelum mulai mungkin saya sampaikan, saya mohon maaf mungkin saya tidak akan menyoroti secara khusus tentang makna kafir di dalam tasawuf, tapi nanti di akhir saya akan singgung sedikit pandangan kaum sufi tentang non-muslim, ya, dan agama-agama selain agama Islam. Sebetulnya saya agak minder bicara di sebelahnya Kiai Husein Muhammad dan Buya Syakur, tapi saya coba sampaikan apa yang saya ketahui mengenai soal ini. Jadi saya belajar karena prihatin. Jadi bukan saya tahu kemudian mengungkapkan ini, tapi karena saya prihatin tentang bagaimana sebagian muslim melihat saudara-saudara kita non-muslim, maka saya memaksakan diri untuk mempelajari topik ini, dan ini yang ingin saya ungkapkan pada malam ini secara cepat, 15 menit, mungkin kalau lebih sedikit insya Allah dalam 20 menit, ya. Ketika saya menyampaikan ini di sosial media misalnya, bahwa istilah saya itu begini, non-muslim itu tidak serta-merta kafir. Ada non-muslim yang bisa disebut kafir, sebagaimana ada muslim yang bisa disebut kafir, ya. Jadi ada non-muslim yang tidak kafir, ada muslim yang kafir, dan nanti saya akan singgung serba sedikit. Lalu orang mengatakan, ini ajaran baru apa lagi, kata orang. Terus saya katakan, justru yang baru itu yang mengatakan bahwa non-muslim itu otomatis kafir. Karena kalau kita pelajari pandangan para ulama misalnya, para ulama itu, ulama-ulama besar itu tidak menyatakan bahwa non-muslim itu serta-merta kafir. Nah, tapi karena perkembangan pemahaman umat Islam tentang kata kafir ini yang sangat dipengaruhi oleh kenyataan adanya situasi konflik antara negara-negara muslim yang ditindas oleh negara-negara Eropa yang non-muslim, maka kata kafir kemudian bergeser maknanya menjadi non-muslim, ya. Nah,
Sebetulnya nanti akan banyak dibahas saya kira oleh Buya Syakur dan Kiai Husain Muhammad. Kita semua tahu bahwa kata kafaro itu berarti menutupi. Ya, kalau kita buka Al-Munjid misalnya dikatakan kata kerja kafaro itu adalah tindakan membuat lubang di tanah, kemudian memasukkan benih ke dalam tanah, maka proses menutup kembali lubang dan benih itu dengan tanah itu disebut kafaroh. Sehingga nanti saya lihat di makalahnya Buya Syakur kalau nggak salah dijelaskan bahwa di dalam Al-Quran kufar itu dimaknai secara netral sebagai petani, karena petani itu kerjaannya membuat lubang di tanah, menanam benih, kemudian menutupi kembali benih itu. Dan ini yang kemudian diambil ke dalam bahasa Inggris menjadi kata to cover. Kan banyak kata-kata bahasa Arab yang diambil ke dalam bahasa Eropa termasuk bahasa Inggris. Salah satunya kata to cover itu berasal dari kata kafir. To cover itu artinya menutupi. Ya, kita semua sudah tahu itu. Di dalam Al-Quran misalnya kekafiran identik dengan penyangkalan secara sadar tanpa pengaruh tekanan dari luar. Contohnya yang jelas misalnya Iblis dan Fir'aun. Iblis itu ketika menolak bersujud kepada Nabi Adam, menolak perintah Allah SWT untuk bersujud kepada Nabi Adam, bukan karena nggak percaya sama Allah, tapi dikatakan karena memang pembangkang dan sombong, aba wastakbar. Tapi Iblis itu tahu, percaya pada Allah, ya. Bahkan kalau kata orang seperti Ibn Arabi, Iblis itu muwahhid sejati sebetulnya, tapi muwahhid yang sombong. Karena apa? Dia nggak mau sujud kecuali kepada Allah SWT. Dia tidak mau sujud pada saat yang sama karena merasa terbuat dari api dan lebih mulia dari manusia yang terbuat dari tanah. Iblis itu tidak sujud karena kesombongannya, karena sifat pembangkang dan kesombongannya, bukan benar-benar tidak percaya atau menyangkal keberadaan Allah SWT. Juga Fir'aun, ya. Fir'aun itu di dalam berbagai, Fir'aun ini ada banyak, tapi kita bicara Fir'aun yang Nabi Musa dan Nabi Harun diperintahkan idhaba ila Fir'aun wa innahu tagha lupa semua wa qula lahu qaulan layyina. Kenapa kepada Fir'aun itu Allah SWT memerintahkan agar Nabi Musa dan Nabi Harun bicara dengan lemah lembut? Karena Fir'aun itu orang baik. Di dalam catatan sejarah banyak sekali kebaikan-kebaikan dari Fir'aun yang itu, ya. Bahkan Ibn Arabi itu menulis satu risalah khusus yang menunjukkan bahwa Fir'aun itu di akhir hayatnya diampuni oleh Allah SWT. Kalau dalam kasus yang umum, Fir'aun itu kan tidak diampuni karena katanya dia menyatakan keimanan ketika nyawanya di dalam kerongkongan. Tapi Ibn Arabi menulis risalah khusus untuk membuktikan bahwa sebetulnya Fir'aun itu tidak dalam keadaan mau mati ketika mengatakan itu, termasuk membuktikan bahwa Fir'aun itu bisa berenang dan lain sebagainya. Jadi ada risalah sekitar 20 halaman di mana Ibn Arabi menulis khusus membuktikan bahwa taubatnya Fir'aun itu diterima. Fir'aun ini orang baik yang percaya pada Allah SWT, tapi dia sombong seperti iblis. Akhirnya dia menyangkal ketuhanan Allah Subhanahu wa taala, ya. Orang-orang kafir Quraisy misalnya, yang disebut kafir Quraisy, apakah mereka itu orang yang tidak percaya pada Allah dan tidak percaya pada Nabi Muhammad? Al-Quran dengan jelas menunjukkan mereka percaya pada Allah dan mereka percaya pada kenabian Nabi Muhammad, ya. Di dalam surat Az-Zumar dikatakan, saya baca terjemahannya, dan sungguh jika kamu bertanya kepada mereka siapakah yang menciptakan langit dan bumi, niscaya mereka menjawab Allah. Terus keyakinan mereka kepada kerasulan Nabi Muhammad dikatakan, ini di dalam surat Al-Baqarah ayat 89, dan setelah datang kepada mereka kitab Al-Quran yang membenarkan apa yang ada pada mereka, padahal biasanya mereka biasa memohon kedatangan Nabi untuk mendapatkan kemenangan atas orang-orang kafir,
ya. Maka setelah datang kepada mereka apa yang telah mereka pahami, setelah datang kepada mereka apa yang mereka pahami, lalu mereka ingkar kepadanya, maka laknat Allah lah atas orang-orang yang ingkar. Masih ada ayat-ayat lain, saya baca secara cepat aja ya. Di dalam surat Ali Imran ayat 86, bagaimana Allah akan menunjukkan kepada suatu kaum yang kafir sesudah mereka beriman, serta mereka telah mengakui bahwa Rasul itu Muhammad SAW benar-benar Rasul, dan keterangan-keterangan pun telah datang kepada mereka. Ya, dikatakan di sini bahwa orang-orang kafir Quraisy itu percaya pada Allah, percaya pada kerasulannya Nabi Muhammad SAW. Nah, orang yang disebut kafir itu nanti saya akan uraikan lebih jauh adalah orang yang sudah memiliki keyakinan tentang Allah Subhanahu wa taala, sudah memiliki keyakinan tentang kerasulan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, tapi karena alasan-alasan lain yang disebut vested interest, nanti saya jelaskan, mereka menyangkal itu. Nah, orang kadang-kadang kalau saya bicara soal ini, mereka terus bilang, "Lah terus yang disebut kafir itu seperti apa? Kok non muslim bukan kafir?" Contoh yang jelas yang diberikan oleh Al-Quran itu kekafiran orang-orang kafir Quraisy. Nah, ini saya bawakan dua ilustrasi dari tarikh ya. Misalnya diceritakan oleh Ibn Hisham di dalam sirahnya di bawah subbab alladzina istama'u ila qira'atin nabi. Itu mungkin sebagian sudah pernah dengar, ini menyangkut 3 orang, satu Abu Sufyan, Abu Jahal, dan Akhnaf ibn Syuraik. 3 orang tokoh Quraisy ini digambarkan di dalam tarikh. Mereka suka keluar dari kota Makkah menuju luar kota Makkah, tempat kalau istilahnya sekarang itu night club, tempat mereka minum-minum, main perempuan. Nah, suatu kali Abu Jahal keluar mau menuju kota Makkah, kemudian dia mendengar suara orang membaca sesuatu. Kok kelihatannya menarik? Ternyata setelah mereka lacak, suara yang menarik itu datang dari rumahnya Muhammad Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka mendekati rumah Nabi Muhammad. Terus Abu Sufyan mendekati rumah Nabi Muhammad, kemudian meletakkan telinganya di dinding rumah Nabi Muhammad. Tertarik pada saat itu Rasulullah sedang membaca Al-Quran. Dan tanpa sadar mereka Abu Jahal meletakkan telinganya di dinding rumah Rasulullah sampai tiba-tiba pagi datang. Jadi berjam-jam. Begitu mereka itu tertarik oleh bacaan Al-Qur'annya Rasulullah. Dia kaget ketika hari mulai terang, dia menoleh kanan kiri takut orang melihat. Pas menjauh dari rumah Nabi Muhammad, dia ketemu dengan Abu Sufyan dan Akhnaf ibn Syuraik yang ternyata sama-sama meletakkan telinganya di sisi-sisi rumah Rasulullah karena mendengar bacaan Al-Quran Rasulullah. Ketika ketemu itu mereka kaget, kamu dari mana, kamu dari mana? Ternyata ketiganya habis menempelkan berjam-jam telinganya mendengarkan Rasulullah membaca Al-Quran. Terus mereka bilang, wah ini kalau sampai orang tahu bahwa kita berjam-jam terpesona oleh bacaan Al-Qurannya Muhammad, apa kata orang itu? Katanya, mari kita berjanji mulai sekarang kita nggak akan melakukan hal itu lagi. Terjadi esoknya Abu Jahal lewat rumah Nabi Muhammad, dengar lagi, terpesona lagi, lihat kanan kiri nggak ada orang, dia tempelkan lagi telinganya, berjam-jam mendengarkan Rasulullah membaca Al-Quran sampai terang lagi. Kaget dia, mau lari, ternyata Abu Sufyan dan Akhnaf ibn Syuraik juga menempelkan itu. Terjadi sampai 3 kali. Terjadi sampai 3 kali dan mereka akhirnya berjanji betul-betul nggak boleh sejak saat itu mereka mendengarkan Al-Quran di rumah Nabi Muhammad, dan akhirnya mereka berhenti. Nah, itu satu petunjuk bahwa sebetulnya mereka itu tahu, yakin dan merasakan kebenaran wahyu yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa mereka tolak? Ya, kenapa mereka tolak? Nah, ini yang Ini yang akan saya sampaikan. Ya, ini kenapa yang saya sebut kafir itu orang yang sudah yakin akan kebenaran dan kemudian menolak karena alasan lain. Nah, kita tahu bahwa kota Makkah itu kalau dari segi
sumber daya alam tuh nggak ada sama sekali. Sampai sebagian orang mengatakan asal kata kota Makkah itu katanya Bakkah. Ya, orang yang datang ke situ karena sulitnya ekonomi, bukan sulitnya ekonomi, sulitnya berusaha, itu sampai mereka menangis. Meskipun ada versi lain dari asal muasal kata Makkah itu. Nah, tapi Makkah itu punya Ka'bah. Ka'bah ini selalu didatangi oleh para kafilah, itu yang di dalam surat apa? Li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatas syifai wasaif, betul. Ini karena saya berangkat bangun jam 4 pagi, ini acara ketiga. Jadi kalau siang tadi baterai sudah turun, ini sekarang bukan baterai, otak sudah nggak bisa diajak kompromi. Nah, itu yang diceritakan, kafilah yang ganti musim mengubah rutenya, tapi mereka itu selalu melewati Makkah sambil mengatur pembelian perbekalan mereka ketika sampai ke Makkah. Jadi dihitung perbekalannya, nanti mereka mampir Makkah, perbekalannya habis, mereka akan membeli barang-barang dari pasar-pasar di kota Makkah. Ini diceritakan misalnya pada bukunya Hussein Haikal, Hayat Muhammad, ya, diceritakan. Dan bukan itu saja, kota Makkah itu menjadi pusat wisata pada waktu itu karena adanya Ka'bah dan adanya berhala-berhala di dalam Ka'bah. Ya. Jadi akhirnya apa? Pasar-pasar di Makkah itu disebutkan di sini misalnya Ukad, ya, kemudian Mijannah dan Dilmajaz, itu 3 pasar yang selalu rame oleh kafilah dan wisatawan yang datang ke Makkah. Kemudian terjadilah perdagangan di situ, ya. Seperti Singapura. Singapura itu nggak punya sumber daya alam, tapi dia pusat perdagangan. Jadi ekonomi kota Makkah itu maju, dan yang mengambil manfaat dari majunya ekonomi kota Makkah itu adalah pimpinan-pimpinan orang Quraisy di situ, termasuk Abu Sufyan, Abu Jahal, Abu Lahab dan lain sebagainya, ya. Nah, mereka bisa menjadi kapitalis dan pemimpin itu karena adanya kegiatan ekonomi yang stimulusnya datang dari datangnya orang-orang untuk menyembah berhala di Ka'bah. Ketika Rasulullah pertama kali jadi nabi, mereka tidak menolak karena ini nabi yang mereka tunggu. Tapi begitu mereka dengar Rasulullah melarang mereka menyembah berhala, ya, pada saat itu ini persoalan survival ekonomi politik. Kalau sampai mereka mengikuti Rasulullah, berhala-berhala itu dihabiskan di dalam Ka'bah, maka kafilah-kafilah nggak akan lewat situ, wisatawan nggak akan datang. Akibatnya perekonomian Makkah akan mati menurut khayalan mereka, dan mereka akan menjadi miskin dan kehilangan kekuasaan. Nah, jadi kekafiran itu sekali lagi kita lihat, mereka percaya pada Allah, mereka percaya pada kerasulan Nabi Muhammad, tapi karena takut miskin, karena mereka takut kehilangan kekuasaan, mereka menolak ajaran Nabi Muhammad SAW. Ini yang disebut kafir.